boleh menyediakan waktu kami Tuhan untuk beribadah pada Engkau di hari Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami lewat ibadah kali ini. Kami rindu encounter dengan Engkau ya Bapa. Kami rindu memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami rindu juga Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Meskipun online Tuhan, kami percaya hadirat-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih berkati internet yang dipakai, biar semuanya bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan sama sekali sampai ibadah ini selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, enjoy. Amin, shalom semuanya. Coba minta dong kasih stiker di kamera masing-masing, atau boleh dengan membuka kameranya dan melambaikan tangannya, boleh say hello, say shalom. Luar biasa, kita kembali lagi berada hari ini bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Yang semangat boleh kasih komen, wuhuu. Yeay, kita akan mulai ibadah kita. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya sambil bertepuk tangan di atas kepalanya, yuk. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yo, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari anak-anak muda sama-sama kita nyanyikan ini. Katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa
katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan iman katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, oh, oh. Haleluya. Amin. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke teman-teman, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena kita mau memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau berdoa, kita mau menyenangkan hati Tuhan siang hari ini. Biarkan hati kita, pikiran kita semua tertuju pada Tuhan. Kita kasih waktu khusus buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Bapakku memohon, pulihkan hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Mari para generasi Tuhan, mari kita nyatakan lagu ini di hadapan Bapa sebagai ucapan syukur kita. Pulihkan hati kami, kembalikan hati Bapa pada anak.
dinyatakan di bumi seperti di surga. Merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Sekali lagi, anak muda, mari kita nyatakan lagu ini dengan iman kita sebagai generasi muda Tuhan. Kembalikan hati Bapa pada Anaknya, biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di. Sekali lagi katakan, hatiku, hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Katakan, hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Sekali lagi katakan, hatiku merindukan Tuhan, melawat setiap generasi Tuhan Yesus. Kami para generasi-Mu Tuhan, kami berdoa, memuji, kami menyembah Tuhan, biar kerajaan-Mu Tuhan selalu kami tinggikan Tuhan. Seperti di surga, hatiku merindukan pemulihan
di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. One more time, say hatiku. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di generasi muda kami ini Tuhan. Kau yang melawat Tuhan, Kau yang memelihara setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, teman-teman kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami rindu melihat mereka memuji menyembah Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, kalau mereka masih menyakiti Tuhan. Bahkan kami minta ampun kalau kami sendiri masih sering mengecewakan Tuhan. Tapi siang hari ini kami berdoa memuji menyembah Tuhan. Kami mau kembali ke jalan Tuhan. Kami mau
menjadi generasi yang benar-benar Tuhan pakai, menjadi generasi yang benar-benar Tuhan tunjuk untuk menjadi berkat. Mari para generasi Tuhan berdoa, sampaikan isi hatimu sama Tuhan siang hari. Engkau yang mulai jauh, mari dekatkan diri kepada Tuhan kembali. Kami memohon Tuhan, biar lawatan Tuhan hadir dimanapun kami berada saat ini. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu Tuhan kami nyatakan di bumi seperti di surga. Biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Sekali lagi katakan, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Haleluya. Oh, haleluya. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, coba ingat satu orang, mungkin dia teman atau saudaramu, mungkin dia keluargamu yang belum percaya kepada Yesus, atau orang yang sudah lama jauh banget dari Tuhan. Dulu mungkin orang itu yang ngajak kamu ke gereja, tapi hari ini orang itu udah gak pernah datang lagi ke gereja. Kita mau pakai waktu ini untuk kita berdoa, minimal satu orang aja. Saya percaya firman Tuhan bilang, waktu kita melayani generasi, dan kita mulai berdoa, kita sedang menabur benih buat generasi ini. Dan yang namanya menabur benih, kita gak bisa langsung lihat hasilnya secara instan. Tapi tidak ada benih yang akan sia-sia. Amin. So that's why hari ini mari kita tabur the seed of prayer for the generation. Minimal satu orang aja.
Yuk sebut nama mereka di hadapan hadirat Tuhan. Fokus. Waktu kamu datang dan berdoa untuk orang lain, itu menunjukkan kamu bukan seperti anak kecil lagi. Karena anak kecil seringkali egois dan minta untuk dirinya sendiri. Tapi waktu kamu berdoa, datang sama Tuhan, malah bersyafaat buat orang lain. Itu tanda kamu semakin dewasa. Oleh karena itu saat ini di hadirat Tuhan, walaupun kita semua di rumah tetap ada di hadirat Tuhan. Berdoa, sebutin nama-nama mereka. Kalian yang tahu masalah mereka, kalian yang tahu keadaan mereka. Mungkin orang itu pernah kecewa dengan gereja, mungkin orang itu pernah kecewa dengan orang tua. Apapun yang kalian pernah dengar tentang orang ini, just pray for them right now. Mari kita berdoa sama Tuhan. Mari sebut nama mereka. Lebih dari satu pun gak apa-apa. Sebut nama mereka. Pray for them. Sambil tim worship menaikkan pujian ini, mari terus sebut nama mereka. Doa buat mereka. Pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Saat ini juga yang udah bisa berbahasa roh. Berbahasa roh lah untuk mereka. Karena waktu kamu memikirkan dengan akal budi, kamu berdoa dengan bahasa roh. Roh Kudus menyelidiki apa yang sedang terjadi dalam hidup orang itu. Dan berdoa sesuai dengan kebutuhan mereka. Come on, let us pray. Generasi ini biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku, ini doa kami Tuhan, merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti. Mari sekali lagi doakan teman kantormu, doakan orang-orang itu. Oh, hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaanmu dinyatakan, amin, di bumi seperti di surga. Biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Sekali lagi katakan, biar kerajaanmu, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Bapak, kami berdoa biar kerajaan-Mu dinyatakan untuk generasi ini, untuk setiap nama yang kami doakan secara spesifik. Let your manifested presence be revealed upon them. Dimanapun mereka berada saat ini, jamah hati mereka. Berikan kembali rasa haus dan lapar akan Tuhan. Yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun. Yang tidak ada yang bisa memuaskan hati mereka. Sebab hanya air hidup yang dapat membuat mereka merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan, terima kasih, berkati waktu ini. Berkati Tuhan, biar kami semua sama-sama bukan hanya menjadi pendengar dan pemberita, tapi kami sama-sama menjadi pelaku firman-Mu. Urapi dan berkati jaringan internet setiap anak-anak-Mu Tuhan, teman-teman semua yang join pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Oke teman-teman. Koko mau informasikan dulu di awal, nanti kita akan ada perjamuan kudus, oke? Jadi teman-teman mungkin bisa mempersiapkan terlebih dahulu perjamuan kudus masing-masing, boleh roti, teh ya, atau cracker, pokoknya yang bisa untuk perjamuan kudus, oke? Nggak ada ketentuan yang paten banget gitu, tapi yang penting esensinya waktu kita nanti
makan roti dan minum anggur atau apapun yang ada di rumah, kita memperingati tubuh dan darah Kristus. Jadi persiapkan dulu supaya nanti enggak sibuk lagi, oke? Nah, sebentar saya akan share screen dulu. Hari ini kita akan masuk dalam tema yang atau seri yang baru. Judulnya adalah Serve the Generation, oke? Judulnya adalah Serve the Generation. Judulnya apa? Serve the Generation. Yuk sama-sama ngomong di depan layar masing-masing, Serve the Generation. Oke, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Serve the Generation. Nah, Serve the Generation ini ada 5 minggu ya, ada 5 minggu kita akan sepanjang Agustus ini bahas tentang melayani generasi. Kita akan melayani generasi. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru online experience, maksudnya baru pertama kali ikut ibadah online, Koko ingetin lagi, saya mengingatkan lagi, supaya usahakan ada di personal space masing-masing ya. Personal space artinya tempat yang private memang di kamar kamu, ataupun kalaupun tidak di kamar, tempat yang cukup nyaman untuk kamu fokus, supaya kamu bisa experience at the maximum level. Jadi benar-benar ngalamin Tuhan lewat firman Tuhan dan nggak terganggu atau terdistract. Oke, karena kalian ada di space atau di tempat memang bisa fokus. Yang kedua, buka kamera supaya tambah fokus, plus menggunakan earphone atau headset jika ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, nah kenapa sih kita bahas Serve the Generation? Sebenarnya Serve the Generation ini adalah lanjutan dari series Home for Generation. Ya, kita kemarin udah pernah bahas series Home for Generation itu di bulan Mei, dan kita bahas tentang value yang ada di komunitas ini. Seperti yang tadi juga udah disampaikan Pak Rizal dan kawannya, ya, bahwa di komunitas ini ada value-value nih. Salah satunya apa? Be authentic, terus be relational, membuat progress, ya, dan be significant, menjadi berkat, berdampak buat orang lain. Jadi itu adalah yang kita dengar kemarin waktu di Home for Generation. Kita bangun rumah bagi generasi. Tapi tujuannya apa? Kalau rumahnya udah jadi, tujuannya adalah to serve the generation. Ya mengerti, katakan amin. Ya, the Home for Generation is to serve the generation. Jadi tujuannya itu bukan ya biar keren aja gitu, biar gue punya rumah aja gitu. Tapi tujuan kita ngebangun nih rumah yang di dalamnya ada value-value tadi adalah untuk melayani generasi. Walaupun mungkin hari ini rumahnya belum kebentuk 100%. Mungkin masih ada yang bocor, masih ada yang bolong, jendelanya belum ada. Tapi kita semua sedang membangun bersama-sama. Makanya kalau kalian lihat katanya rumah bagi generasi, tapi kok gini, tapi kok gitu. Ya memang kita masih berprogres. Kita nggak bilang kita sudah jadi rumah bagi generasi. Mungkin masih banyak lantai-lantainya yang pecah-pecah keramiknya. Mungkin ada yang pintunya udah bagus, tapi yang ini kok pintunya jelek. Yang ini kok gagang pintunya kayak udah mau rusak. Ngerti ya maksudnya, itu ilustrasi aja. Jadi kayak katanya rumah bagi generasi kok ada terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, terjadi itu. Sama halnya ngebangun rumah. Itu perlu waktu, perlu dana, perlu usaha. Dan sesudah rumahnya jadi pun bukan berarti rumahnya nggak bisa ngalamin kerusakan. Yang mengerti katakan amin. Ya, waktu rumah Koko udah jadi nih di Pulau Mas, waktu pertama-tama nggak ada bocor, tapi setelah setahun 2 tahun bocor juga gitu ya. Pas hujannya gede bocor, hujannya kecil gerimis nggak bocor. Jadi udah jadi pun rumahnya bukan berarti itu nggak akan ada masalah atau kekurangan lagi. Tapi kita sebagai orang-orang dan anggota keluarga yang ada di rumah ini, di komunitas ini, tugas kita tuh bukan hanya komplain dan bilang, ih kok gini, ih kok gitu. Tapi kita sebagai anggota keluarga yang tinggal di rumah ini, ya kitalah yang akan mengusahakan supaya semua itu bisa diperbaiki. Karena kalian bukan tamu di rumah bagi generasi ini. Amin. Kalian adalah bagian atau anggota keluarga di dalam rumah bagi generasi ini. Kalau kita punya mentalnya kita tamu, kita akan kritik saja. Tapi kalau kita punya mental sebagai anggota keluarga, kita akan berusaha memperbaikinya. Supaya one day kalau rumah bagi generasi ini jadi, value-value yang tadi sudah mulai semakin kuat, ya orang bisa datang dengan apa adanya dan mereka akan merasa diterima. Karena di rumah ini diajarin be authentic. Terus mereka yang tadinya nggak punya teman,
Waktu mereka datang ke tempat ini, mereka ternyata bisa punya relationship karena di tempat ini diajarin untuk be relational. Bukan cuma relationship sama temen nih, tapi juga sama Tuhan. Udah gitu di rumah ini bukan berarti kamu gak boleh buat salah. Kamu boleh buat salah, tapi buatlah progres. Amin. Kamu gak perlu jadi sempurna dalam waktu 1 hari, tapi kamu perlu membuat progres setiap hari. Dan ujung-ujungnya kamu di rumah ini adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Be significant. Nah, bayangin kalau itu udah semakin terasa, banyak orang-orang yang homeless, nggak punya rumah, nggak punya komunitas, bahkan mungkin di rumah pun dia nggak merasa belong to the family. Waktu mereka datang, gereja bisa jadi tempat untuk mereka dipulihkan, dan sewaktu mereka dewasa dan memulai keluarga mereka sendiri, mereka akan memulainya dengan cara yang berbeda. Dan itu akan menyelamatkan banyak generasi setelah mereka. Yang ngerti gambaran besarnya sampai sini boleh katakan amin? Boleh ketik amin. Ya, boleh chat amin. Jadi Koko cerita ini supaya kita dapat gambaran besarnya. Dan kalian semua walaupun di sini tulisannya adalah partisipan, ada 98, ada yang berdua pasti 100 lebih. Tapi kalian not just a participant. You guys are the builder. Kalian adalah orang yang sama-sama akan membangun. Dan apa yang mau kita bangun? Kita bukan bangun tembok. Jadi rumah bagi generasi ini bukan supaya kita jadi semakin eksklusif, tapi justru kita membangun jembatan, ya. Bukan berarti kita nanti semakin, misalkan kita udah semakin berprogres, terus kita ngelihat orang yang masih jatuh dalam dosa itu, lu nggak cocok di shine man, lu nggak cocok, lu progres dulu lah, nanti kalau udah bagus baru masuk. Enggak, kita tidak membangun tembok. Yang mengerti katakan yes. Kita sedang membangun jembatan untuk mereka. Jadi jangan eksklusif, tapi inklusif. Terus kita juga tidak sedang memakai orang untuk membangun gereja. Tapi sebaliknya, kita memakai gereja untuk membangun orang. Amin. Jadi kalian yang ada di sini adalah fokus dari gereja ini. Bukan gereja ini fokusnya, tapi kalian. Karena kalian adalah pribadi yang Yesus mati untuknya. Yesus kan mati buat kalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang ya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi gereja ini nanti ada tema, ada seri, ada acara-acara, semuanya itu fokusnya bukan supaya gereja kita banyak acara gitu ya, tapi untuk membangun orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Makanya kalau kalian di komunitas ini, kalian punya passion nih, kalian punya hal yang kalian sukai, misalkan ada yang suka make up, ada yang suka berinvestasi, ada yang suka ngedit video, kalian akan didorong untuk melakukan hal tersebut. Ya, kalian akan didorong untuk melakukan hal tersebut. Kalian akan diberikan kesempatan, bukan berarti harus udah perfect dulu baru boleh melayani. Justru kamu bisa belajar di gereja, training groundnya adalah gereja. Nanti skill kamu bisa dipakai di luar. Dan kita seneng gitu ya kalau ngelihat orang-orang yang dimuridkan di komunitas ini di luar tuh well respect dan jadi berkat. Karena tujuan gereja ini memang untuk membangun kalian supaya hidup kalian jadi seperti cahaya yang ditaruh di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang. Supaya hidup kalian jadi seperti city on the hill, ya, kota yang terletak di atas bukit, bersinar. That's our purpose. Jadi kita semua mari bersama-sama membangun rumah bagi generasi ini untuk melayani generasi. Yang mau dan sepakat dengan tujuan ini katakan amin. Nah, Koko mau hari ini fokus di bagian servant heart. Jadi minggu depan nanti Pastor Stephen dari JC Tapga akan share tentang generasi. Oke, terus nanti Chef Vivi juga akan share di minggu ketiga tentang serve at home. Terus minggu keempat akan ada encounter, kita akan berdoa buat generasi. Minggu kelima nanti Kak Christopher Tapiheru akan kasih gambaran besarnya tentang serve the generation. Jadi hari ini nih kita fokus di kata serve. Dan itu dimulai dari servant heart.
Oke. Nah, ini adalah sebuah perjalanan from slavery to sonship. Oke. Bukan sound the ship. Oke. Slavery to sonship. Ya. Jadi ini sebuah perjalanan. Ini kalau kau bilang sebenarnya hari ini khotbahnya tuh nggak ada poinnya. Nggak ada poin 1, poin 2, poin 3. But this is the journey. Coba sama-sama ikutin ya. Journey from slavery to sonship. Apa sih maksudnya? Yuk kita mulai dari sini. Ketahuilah bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua nih, di sini ditulis semua orang, berarti nggak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Ya, kecuali Yesus tentunya. Karena Yesus 100% orang, tapi juga 100% Tuhan. Tapi yang cuma 100% orang, nggak ada yang tidak berbuat dosa. Semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahasa Inggrisnya bilangnya gini, fall short God's glorious standard. Telah kehilangan kemuliaan Allah, bahasa Inggrisnya tidak nyampe standar kemuliaan Allah. Jadi standarnya Tuhan tinggi banget, standar kita nggak nyampe. Kalau ibarat di sekolah, KKM-nya tuh kita nggak lewat. Ya, kena juga enggak gitu ya, di bawah. Dan kalau disederhanakan lagi, ini yang Koko sering bagiin ilustrasinya, one day kalian juga bisa bagiin ini buat orang yang membutuhkannya. Ibaratnya nih, kalian dikasih 1 gelas air mineral, di depan kalian, waktu mau dikasih tiba-tiba ditetesin kencing tikus, 1 tetes aja, 1 tetes doang. Di depan kalian, kalau kalian nggak lihat mungkin kalian nggak tahu juga kan ya. Tapi kalau dilihat di depan kalian nih, ini air mineral langsung dari pegunungan Papua gitu ya. Terus mau dikasih ke kalian, terus kalian bentar ya aku tetesin. Itu apa? Kencing tikus. Ting gitu. 1 tetes doang. Berkhasiat untuk membinasakan. Nah, abis itu kira-kira kalian mau minum nggak? Wah, pas di depan mata gua ngelihat. Kalian pasti nggak mau. Walaupun cuma 1 tetes dan kalau dilihat-lihat kayaknya nggak kelihatan nih. Tetap aja airnya nggak berubah warnanya. Tapi kalian udah tahu gua nggak mau. Standar gua adalah air yang murni. Nggak ada campuran kencing tikus. Itu kan kita aja punya standar, apalagi Tuhan. Amin. Nah, kita nih nggak nyampe standar itu masalahnya. Dan itu terjadi buat semua orang. Bahkan Alkitab bilang, perbuatan baik kita nih, kita udah beramal buat banyak acara-acara sosial dan segala macam, donor darah sampai darah kita udah mau habis. Pokoknya semua perbuatan baik kita nih seperti kain kotor di mata Tuhan. Jadi tetap aja kita nggak bisa sampai standarnya dia. Dan Alkitab bilang begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, perhatikan ya, tadi ada kata semua orang. Di ayat ini dibilang begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yang mengerti katakan amin. Setiap orang yang berbuat dosa. Ayat tadi bilang apa? Semua orang telah berbuat dosa. Ayat ini bilang gini, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kesimpulannya apa? Setiap kita adalah hamba dosa. Sebelum kita kenal Tuhan nih, setiap kita adalah hamba dosa. Karena setiap orang atau semua orang telah berbuat dosa. So we are enslaved by sin. Kita diperbudak. Apa sih tandanya diperbudak? Waktu kita digoda sama dosa pornografi. Kok nggak bisa kita lawan? Kok akhirnya kita nyerah dan melakukan keinginan daging itu? Itu tandanya kita diperbudak. Kok aku balik lagi ya ke situ lagi? Kok aku ngulang lagi ya? Ngelakuin hal yang sama. Itu seperti kita sedang dibelenggu. Dan di zaman dulu budak itu dibelenggu. Budak itu ada rantai ya yang dia nggak bisa ngelakuin untuk urusannya dia. Dia selalu ngikutin apa kata tuannya. Jadi kalau tuannya mau kita berdosa ya kita ngikut. Dan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi sekali lagi basically semua kita dulunya adalah hamba dosa. Slave, kalau bahasa Inggris yang aslinya itu slave ya, bukan servant. Oke, slave. Slave itu budak. Budak sama servant itu beda. Slave and servant itu beda ya.
Kalau servant itu kita kayak kerja. Kalau slave itu lu dimiliki, bukan kerja. Kamu bukan kerja sama bos, kamu punyanya bos. Itu slave. Kalau servant tuh dia masih kerja, diupah. Kalau slave udah seumur hidup ngikutin tuannya, kecuali ada yang beli. Nah, slave atau budak adalah orang yang tidak punya hak atas hidupnya milik tuannya, dan untuk melayani tuannya. That's why waktu kita diperbudak oleh dosa, kita cenderung melakukan keinginan-keinginan dosa. Sins became our master at that time. Dan kalau ini terus berlanjut ya, kalau kita nih seumur hidup terus di-enslaved by sin, ini akan membawa kita pada maut. Makanya firman Tuhan bilang, sebab upah dosa ialah maut. Nah, dan ini berita baiknya. Oke? Nggak ada yang bisa tolong kita kecuali ada Tuhan yang baru membeli kita. Nah, catat ini, Roma 6 ayat 17-18. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu tentang Yesus. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi sekarang bos kamu, master kamu bukan dosa lagi. Kamu sekarang sudah menjadi hamba kebenaran. Bos kamu sekarang adalah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Apa yang Yesus lakukan? Sampai kita bisa jadi hambanya dia. Karena dia membeli kita. Perhatikan ya, dia membeli kita. Dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Makanya nanti kita perjamuan kudus memperingati tubuh dan darah Kristus. Karena kalau nggak ada Tuhan yang baru yang beli kita, berarti kita berujung pada maut atau mati dalam kekekalan di neraka. Sekarang puji Tuhan, syukur ada pribadi yang beli kita. Sama, ingat nggak? Yusuf dulu dijual sama saudaranya, terus di Mesir dia dibeli sama Potifar. Dia apa waktu itu? Budak. Jadi budak bisa dibeli. Oke, budak bisa dibeli. Nah, kita semua adalah hamba dosa, budak dosa. Tapi Yesus membeli kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu tubuhnya dan darahnya. Yang mengerti boleh katakan amin. Oke, boleh kasih jempol virtualnya. Oke, jempol asli juga boleh. Ya, jempol virtual, jempol asli. Intinya ini journey from slavery to sonship. Nah, jadi sekarang sin no longer become our master, but Jesus. Anyway, kalau ada teman-teman di sini yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, today is a great time to accept Jesus as your new master. Amin. Dan kalau kamu sudah percaya Yesus, syukur kepada Allah. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ini ada lanjutannya ya, tapi kok mau fokus di kata ini. Jadi dulu kita hamba dosa. Hari ini setelah kamu terima Yesus, kamu jadi hamba Allah. Jadi sebenarnya nih sebutan hamba Tuhan atau hamba Allah itu bukan hanya untuk pendeta atau untuk full timer saja. Yang mengerti katakan amin. Semua kita yang sudah dibeli dari Tuhan yang lama yaitu dosa, sekarang jadi milik Tuhan yang baru dan kita semua statusnya sama, cuma beda Tuhan. Statusnya dulu hamba dosa, hari ini hamba Allah. Amin. Hamba Allah, hamba Tuhan. So, yang menarik adalah gini. Seringkali nih orang kalau udah terima Yesus, dia merasa ini waktunya aku beristirahat. Ini waktunya aku tidak lagi seperti dulu, ya. Aku nggak mau terlalu giat. Maksudnya gini nih, kok bacain aja ya. Jika kita dulu melayani kehendak dosa, hari ini kita kan statusnya sama nih, masih hamba, cuman tuannya beda. Kalau dulu melayani kehendak dosa, harusnya hari ini melayani kehendak Tuhan. Amin. Lah dulu waktu dosa jadi bos kita ngikut. Kita nggak mau aja, kita terpaksa ngelakuin. Habis itu kita nyesel, kita minta ampun. Tapi rasa bersalahnya nggak pernah hilang, memori dosanya nggak bisa hilang.
Nah hari ini nih Tuhan kita udah Yesus yang baik banget udah nebus gue. Sekarang kita bukan terima maut, malah beroleh hidup yang kekal lagi. Terus masa kita nggak ngapa-ngapain? Dulu kita melayani si bos dosa. Masa sekarang kita nggak melayani kehendak Tuhan? Kan aneh, padahal kita dibeli sebagai hamba loh. Perhatikan ya, sebagai hamba. Jika kita dulu begitu giat melakukan dosa untuk Tuhan yang kejam, kenapa sekarang kita tidak giat melayani Tuhan yang adalah kasih? Amin. Jika dulu nih kita gila-gilaan berdosa, kenapa sekarang kita nggak gila-gilaan buat nyenengin Tuhan kita? Semoga ini mengubah pola pikir kita ya. Ada orang soalnya begini nih, ini kok pernah dengar ya, dari salah satu pengajar dia bilang gini, dulu aku belum kenal Tuhan, wah ya hidupku berantakan. Sekarang aku udah terima Yesus, sekarang aku rest. Aku nggak mau ancur-ancuran lagi, ya that's good. Tapi aku juga nggak mau terlibat urusan pelayanan, nanti itu urusan hamba Tuhan lah, pendeta-pendeta inilah ya, guru-guru kakak-kakak cell group, pemimpin-pemimpin rohani, ya pokoknya orang-orang yang memang dibayar, kerja di gereja, ya kalianlah hamba-hamba Tuhannya. Nah itu ngaco, itu salah gitu ya. Karena setiap kita juga hamba dulu dan sekarang. Cuma tuannya beda. Sekali lagi, kalau dulu kita melayani kehendak dosa, today harusnya kita melayani kehendak Tuhan. Kalau dulu Tuhan yang kejam aja kita layani, masa sekarang Tuhan yang penuh kasih, kita nganggur. Jadi kembali lagi, kalau kita ngerti ini, kita akan tetap punya hati yang melayani. Servant heart. Tapi the best part-nya nih ada di sini. Ya, the best part. Bukan lagu ya, the best part. Oke? Baca sama-sama yuk. Atau satu orang boleh nggak bacain, kok minta di sini yang kelihatan cuma ini aja. Oke, kok minta Esther deh, Esther. Di unmute dulu, Ter. Kedengaran nggak? Ya, oke. Yang God sent His Son ini ya? Ya. God sent His Son, born of a woman, subject to the law. God sent Him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that He could adopt us as His very own children. Thank you, Esther. Thank you. Nah, perhatikan ya, God sent His Son, born of a woman. Ini ngomong soal Yesus nih. Subject to the law. God sent Him to buy freedom for us. Tuhan mengirimkan Yesus anaknya untuk memberikan kemerdekaan untuk kita. Yang tadinya diperbudak oleh hukum. Oke, bahkan oleh dosa. So that He could adopt us as His very own children. Jadi, kita kan tadi hamba nih. Terus dibeli kan sama dari Tuhan yang lama dibeli nih pakai darah dan tubuh Kristus. Terus jadi hamba Tuhan. Master kita yang baru adalah Yesus. And the best part is setelah dia beli kita jadi hamba, dia angkat kita jadi anak. Yang bersyukur kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. So that He could adopt us as His very own children. Kebayang gak sih? Coba kalian bayangin nih kalau kita tuh babu gitu ya. Budak lah, gak apa-apa ya pakai bahasa yang kasar sedikit. Tapi intinya gue tuh, udahlah gue bisa dapat Tuhan yang baik aja udah syukur gitu ya. Terus ini Tuhannya saking baiknya nih. Mau gak kamu aku angkat anak yuk. Kalau budak mah gak dapat warisan bro. Anak dapat. Anak tuh punya fasilitas. Bahkan anak punya otoritas buat karyawan-karyawan yang lain, iya gak? Tapi kalau sesama budak ya udah sih kita nasibnya budak. Tapi Yesus udah dia beli pakai darahnya, dia angkat lagi jadi anaknya. So that He could adopt us as His very own children. Nah ini aku minta Chef Vanessa boleh bacain. Galatia 4 ayat 4-7. God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out,
Abba, Father. Now you are no longer a slave, but God's own child. Wow, And since you are His child, God has made you His heir. thank you Vanessa. Perhatikan ya, Tuhan memberikan rohnya supaya di dalam diri kita nih kita bisa berseru, Abba Father, ya Abba, ya Bapa. Now you are no longer a slave, sekarang kamu bukan lagi budak. Memang kamu dibeli dulu dalam posisi sebagai budak, tapi sekarang you are no longer a slave, but God's own child. And since, dan karena kamu anaknya, sekarang kamu juga jadi ahli waris dari kerajaan surga. Yang bersyukur, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. So that is the journey from slavery to sonship. Koko pas menemukan kebenaran ini ya, bahkan Koko juga merasa ada sesuatu yang relief gitu ya, lega rasanya. Baik banget ya, udah gue dibeli, terus diangkat anak lagi. That's the amazing grace. Makanya kita kalau nyanyi nyembah Tuhan tuh inget perjalanan ini. Lu tuh dulu siapa? Budak, dibeli nih, terus diangkat anak. Terus nyembah Tuhan masih setengah-setengah, kebangetan. Ya, perhatikan ini ya. But to all who believe in Jesus and accepted Him, He gave the right to become children of God. Kalau bahasa Indonesia dibilang begini, barang siapa yang percaya dan menerimanya diberikan kuasa. Tapi bahasa Inggrisnya lebih jelas. Barang siapa yang percaya dan menerimanya diberikan hak. Keren gak? Hak. Sekarang kamu statusnya aku ganti ya, kamu bukan budak. Kamu anak. Kamu anak Allah. Sekarang bilang begini sama diri kalian masing-masing. Aku anak Allah. Bilang gini, I am the children of God. I am the child of God. Amin. Kata-kata ini ada di samping ya. I am a child of God. Take your moment. Oke. Take a moment ya. Take a moment sebentar. Coba kalian bilang gini, I am a child of God. Walaupun kamu jatuh dalam dosa, walaupun kamu udah pernah ngelakuin dosa yang paling menjijikan, yang kamu rasa orang gak akan terima kamu, apalagi Tuhan. Kok aku mau kasih tahu, do not giving negative label to yourself. Jangan melabeli diri kamu yang jelek-jelek melulu. Tuhan aja nggak ngelabelin kamu jelek. Dia kasih status dan hang baru, you are now my children. You are the child of God. Amin. Jadi Koko mau kasih pengertian gini. Koko sekarang punya anak 2 nih ya. Koko pakai ilustrasi Tobi deh. Tobi kalau buat salah, Koko marahin. Koko kesel, pernah Koko marahin. Tapi tidak merubah status dia sebagai anak. Kalau kita buat salah, Tuhan marah atau Tuhan tegur kita, ya normal, ya wajar, itu Bapak yang baik. Kalau Bapak yang cuek, berarti bisa jadi kamu bukan anak beneran. Anak gampangan kalau Alkitab bilang ya. Kalau saya bilang anak tetangga kali. Nah tapi karena dia Bapak kandung kamu dan dia mengasihi, dia tentu dia tegur. Tapi itu tidak ubah status kamu. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin baru aja kemarin jatuh dalam dosa. Iblis pasti langsung bilang, nah lu kan. Tapi Tuhan akan tetap bilang, you are my child. Oke, karena kamu posisinya nih sekarang udah percaya Yesus. Celakalah kita kalau kita belum percaya Yesus. Tapi kalau kamu udah percaya Yesus, kamu bukan hanya hambanya, kamu diangkat di anaknya. Nah ini perjalanannya ya, coba lihat. From slavery to sonship. Pertama dulu semua kita diperbudak oleh dosa, lalu kita dibeli oleh Tuhan Yesus sebagai budak. Dan sekarang diberi hak menjadi anaknya. Yang bersyukur katakan amin. That is the journey from slavery to sonship. Jadi perhatikan ya. Koko akan masuk kesimpulan ini. Perhatikan ya. Identitas kita adalah anak Tuhan. Prioritas saya atau kita adalah melayani kehendak Bapa.
Yuk, sekali lagi yuk. Kan udah ngerti tadi ya journey-nya. Yang pertama gini, berarti identitas kamu hamba atau anak? Jawabannya adalah anak. Karena setelah kamu jadi hamba, kamu diberi hak, diangkat jadi anak. So, my identity is a child of God. Tapi bukan berarti karena kamu anak, terus kamu duduk-duduk doang gitu ya. Ah sekarang gue anak, gue suruh aja hambanya dah, kan gue udah anak. Hei Narji, bantu dong, cuci piring gitu ya. Jubaidah, jemur baju dong. Bukan berarti kayak gitu. Ingat, dulu status kamu kan juga hamba. Cuman sekarang kamu melayani bukan lagi untuk dapat blessing. Bukan lagi gara-gara kamu mau dapat gaji. Kamu tuh udah jadi anak gue, tapi melayani kehendak Bapak jadi prioritas kamu. Tapi bukan untuk ngejar sebuah blessing, jabatan, atau status. Karena secara status dan identitas kamu itu udah jadi anak. Tapi prioritas kita sekarang sebagai anak adalah melayani kehendak Bapa. Sekali lagi yuk ngomong sama diri sendiri, my identity is a child of God. And my priority is to serve the will of my Father. Yuk sama-sama bahasa Indonesianya, identitas saya adalah anak Allah. Prioritas saya adalah melayani kehendak Bapa. Aku akan tutup dengan cerita ini. Nanti kita akan dengar satu kesaksian ya. Nah, kalian tahu ya di Alkitab ada cerita soal prodigal son atau anak yang hilang. Alias dia adalah anak bungsu yang minta warisan padahal bapaknya masih hidup nih. Dan bapaknya ini cukup punya usaha yang besar. Dia cukup wealthy lah ya, cukup punya kekayaan gitu. Makanya ada warisan ya. Kalau nggak kaya apa yang mau diwarisin ya kan. Jadi dia ini cukup kaya dan suatu ketika si anak yang muda nih yang bungsu datang sama bapaknya minta warisan. Dikasih, habis itu anaknya pergi. Waktu anaknya punya, lalu setelah itu ternyata terjadi kelaparan, mungkin terjadi COVID-19 kali, yang mereka harus PPKM, akhirnya duitnya habis semuanya. Ya, duitnya habis semuanya, terus dia nggak punya duit lagi. Teman-temannya yang tadi datang waktu dia kaya raya, ninggalin dia semua. Dan setelah itu terjadi, apa yang dilakukan? Orang ini coba cari kerja, si anak bungsu ini cari kerja. Akhirnya dia dapat satu pekerjaan yaitu menjaga babi, ya, peternakan babi. Dan setelah itu, dia lapar. Dan dia mau makan makanan babi. Dan di momen terendah dalam hidupnya, dia ingat, aduh, coba aja. Di rumah bapakku, boro-boro aku makan makanan babi. Aku makan babi malah, ya gak? Ya. Sekarang aku makan makanan babi nih. Kalau di rumah bapak, aku makan BPK. Ya, aku makan babinya gitu ya. Karena bapakku tuh kaya raya. Aku tinggal pesen aja ya. Bayangin ya, itu the lowest moment dalam hidupnya. Dan akhirnya dia memberanikan diri. Kali ini aku mau pulang Gak usah jadi anak gak apa-apa. Perhatikan ya, masih nyambung sama yang tadi. Gak usah jadi anak gak apa-apa. Aku mau jadi karyawan aja. Aku jadi hamba. Semoga papaku terima. Singkat cerita dia datang. Papanya lihat dari jauh. Papanya lari, papanya peluk dia. Dan tetap bilang bahwa kamu adalah tetap anakku. Dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih kasut. Ayo pulang, kita bikin pesta. Langsung babi panggang, ayam, ya kan. Pokoknya macam-macam lah, intinya pesta lah ya gitu. Terus si abangnya pulang. Ih, kok rame-rame nih? Ada apa ini? Kok jalanan di blok nih? Ada kondangan ya? Atau ada apa sih? Bahkan dia datang, dia lihat. Dan ternyata salah satu karyawannya kasih tahu, itu loh adik kamu itu yang pergi bawa duit banyak, sekarang udah balik dia. Terus ini papa bikin acara, marah dia bro, marah. Ya kalian bisa baca nanti ceritanya di Lukas 15. Dia marah, dia gak mau masuk. Bapaknya keluar.
Terus bapaknya bilang, kok bacain aja ya. Lukas 15 ayat 28 sampai 29. Maka marahlah anak sulung yang gede nih. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Perhatikan ya kata-katanya. Telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Ini anak loh. Telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Berarti memang anak-anak ini melayani kehendak bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Terus kalau kita baca ayat berikutnya, kok bukain sebentar. Lukas 15 ayat 30. Bapaknya bilang begini. Ayat 31 ya. Kata ayahnya kepadanya, perhatikan ya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, poinnya apa sih kok? Perhatikan ya. Dua ini sama-sama anak hilang sebenarnya. Yang pertama si anak bungsu, dia nggak sadar identitasnya anak. Anak bungsu dia sadar identitasnya adalah anak. Oke? Dia sadar kok. Makanya dia berani minta warisan. Tapi dia tidak melayani kehendak Bapa. Makanya dia pergi dari rumah. Dia bukan apa yang dia mau. Lalu dia kehendak Bapa. Kan tertulis tadi kan ayat 28 29 belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi yang anak sulung ini dia melayani, tapi dia tidak menyadari identitasnya adalah anak. Coba lihat, kita ini yang mana? Kalau kamu udah sadar hari ini kamu anak Bapa, kan tadi udah dengar cerita, from slavery to sonship. Tapi hari ini kamu layani kehendak Bapa atau enggak? Jika kita tidak menyadari prioritas kita untuk melayani kehendak Bapa, kita bisa jadi kehilangan tujuan dan mati kelaparan. Ya, itu ayatnya ada di Lukas 15 ayat 17. Ini si anak bungsu, dia bilang begini, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku. Jadi dia sadar gue tuh anak. Betapa hebatnya bapak gue ya, karyawannya aja banyak, berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Perhatikan, kalau kamu sadar identitas kamu adalah anak, tetapi kamu tidak melayani kehendak Bapa, malah sibuk ngerjain agenda pribadi, kamu bisa berujung pada kehilangan tujuan dan mati kelaparan. Mati kelaparan di sini bukan benar-benar mati karena nggak makan, tapi kamu akan makin merasa kosong dan kosong dan kosong dalam hidup kamu. Sekalipun kamu punya popularitas dan lain sebagainya. Sekalipun apa yang kamu lakukan dilihat orang, wow keren banget, gue mau jadi kayak lu berhasil. Tapi kalau mau jujur di hati kamu sedang kelaparan. Di sininya kelaparan, kosong. Karena kamu tidak melayani kehendak Bapa. Sebaliknya, kalau kamu hari ini sedang melayani kehendak Bapa nih, aku memuridkan, aku melayani di gereja, aku melayani keluarga, dan lain sebagainya. Tapi kamu gak sadar identitas kamu sebenarnya adalah anak. Dan itu akan membuat kamu melayani agar mendapat sesuatu. Itu membuat kamu jadi ngelakuin semua ini untuk mengejar sesuatu. Blessing, berkat. Kamu takut kalau kamu salah sedikit nanti Bapak marah. Nah kalau kayak gitu ya, kalau kamu salah sedikit terus nanti gue gak dapat blessing dan segala macam. Makanya bapaknya bilang gini sama anak sulung. Hey, kepunyaanku itu kepunyaanmu. Orang kamu anakku kok. Amin. Jadi kalau teman-teman hari ini sudah melayani kehendak Bapa nih. Hey, kamu bukan melayani supaya diangkat jadi anak. Kamu udah anak. Dan itu yang membuat kamu melayani dengan rasa secure. Kamu aman jadinya, aduh gue udah jadi anak. Gue gak baik supaya diangkat anak. Enggak, kamu udah diangkat anak waktu kamu masih berdosa. Waktu Koko masih berdosa. Dan oleh karena itu kita melayani kehendak Bapa. Aku akan tutup dengan ini. Ini adalah kesimpulannya. Jadi I am a child of God with servant hearted.
contoh paling keren di Alkitab tentunya Yesus. Yesus benar-benar anak Bapa di surga. Orang waktu Yesus keluar dari baptisan oleh Yohanes Pembaptis, turun burung merpati, Roh Kudus menyerupai burung merpati, di situ ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pertanyaan Koko ya, statement itu keluar pada saat Yesus sudah melayani jiwa-jiwa atau belum? Coba jawab di chat. Momen di mana Roh Kudus turun dan ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu momen sesudah Yesus membuat banyak mujizat atau belum? Exactly, belum. Jadi kamu anak Allah bukan karena kamu sedang melayani Tuhan. Kamu udah jadi anak Allah duluan waktu kamu terima Yesus, Roh Kudus diberikan supaya kamu bisa serukan sama Tuhan. Abba Father. Amin. Jadi status kamu dulu nih udah berubah, bukan karena kamu pelayanan. Kamu sudah jadi anak Allah duluan. Kok tapi gue masih jatuh dalam dosa? Yes, you are still his child. Come on, bangkit lagi. Dan setelah Yesus dapat acknowledgement dari Tuhan, kamu tuh anak yang kukasihi. Dia melayani. Nah itu yang Koko pengen tekankan. Setelah kamu ngerti kamu anak Allah, jangan nganggur. Kamu yang keluar melayani. Di suatu ketika Yohanes 4 ayat 34, Yesus ketemu perempuan Samaria yang lagi di sumur. Orang-orang gak mau sama orang Samaria ini. Karena cewek ini, perempuan Samaria ini pelakor. Ya, dia udah ganti-ganti pasangan, ngerebut suami orang dan lain sebagainya. Tapi Yesus ngobrol sama dia dan di situ Yesus menginjili orang ini. Dan apa yang terjadi? Murid-murid datang nih. Dan menawarkan makanan. Dan Yesus bilang begini, perhatikan nih, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba deh, selami ya, Yesus ini kan anak Allah. Tapi dia tetap prioritasnya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau hari ini kita belum jadi anak Allah, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. You will become a child of God. Tapi setelah itu, prioritasmu adalah melakukan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Lakukan amanat agung. Jadi murid dan memuridkan. Yang mengerti boleh kasih jempolnya. Kita akan close. Dan Koko pengen kita dengar satu kesaksian yang luar biasa. Koko invite Jesslyn. Kita akan dengar kesaksian dari Jesslyn. Hai semua, kenalin namaku Jesslyn. Aku sekarang tertanam di Kulsyen 11 dan bergabung di komunitas Shen ini pada tahun 2018. Di sini aku mau sharing sedikit tentang apa yang udah aku dapetin dari komunitas Shen ini tentang melayani. Mungkin kita sendiri udah sering dengar kata melayani, namun melayani yang diajarin di sini itu nggak selalu tentang pelayanan yang terlihat atau yang terjadwal, seperti contohnya pelayanan di gereja di hari Minggu. Pelayanan yang diajarin di sini itu nggak terbatas sama tempat dan waktu. Selain itu juga meliputi banyak aspek, baik dalam apa yang diperbuat, apa yang diucapkan, dan apa yang dipikirkan, itu semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Di mana Tuhan sendiri udah datang ke dunia ini menjadi manusia untuk melayani kita, dan Tuhan udah buktiin pelayanan terbesar yang Dia lakuin, yaitu dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib agar kita diselamatkan. Kemudian Tuhan memberikan pesan agar kita anak-anaknya bisa melanjutkan tugas pelayanan yang sebelumnya udah dimulai sama Tuhan sendiri, agar semakin banyak orang diselamatkan. Dari komunitas ini, aku belajar tentang pentingnya sebuah pelayanan. Karena sebenarnya apa yang terjadi di hidup kita itu gak ada satupun yang kebetulan. Mungkin yang selama ini kita anggap kebetulan, yaitu berkat-berkat yang kita terima, merupakan berkat dari Tuhan yang adalah hasil dari pelayanan yang orang lain lakuin. Oleh karena itu, aku juga belajar dalam kondisi apapun yang kita laluin, sebisa mungkin berusaha untuk melayani agar orang-orang di sekitar kita juga bisa ikut merasakan berkat yang kita rasakan dan bisa melihat perbedaan dari kita yang merupakan anak-anak Tuhan dengan yang lainnya, agar mereka bisa ikut percaya dengan Tuhan juga. Kemudian di komunitas ini, aku juga belajar tentang progress over perfection, di mana kita nggak harus sempurna dulu untuk bisa melayani atau menjadi berkat. Namun kita bisa pelan-pelan menunjukkan progres kita, karena di hidup ini kan nggak ada yang instan. Semua pasti ada tahap-tahapnya. Dan aku pun mulai belajar pelan-pelan mempraktekannya.
Mungkin dari hal kecil dulu, kayak kalau lihat sampah, bantu ambil dan buang ke tempatnya. Mungkin itu bukan tugas kita, bukan kewajiban kita. Tapi dalam hal kecil ini yang sering dianggap sepele sama orang, itu sebenarnya juga part dari pelayanan. Dan mungkin nggak semua orang bisa ngerasain efek dari hal yang kita lakuin itu. Namun tanpa kita sadari, sebenarnya apa yang kita lakuin dari buang sampah itu bakal memberkati orang-orang tertentu. Contohnya, orang yang seharusnya bersih-bersih jadi lebih gampang karena kita udah bantuin buang sampahnya. Lalu contoh sederhana lainnya yang aku juga belajar praktekin itu adalah mendengarkan cerita orang yang lagi ada masalah. Mungkin ini juga terkesan sepele karena hanya mendengarkan. Tapi sekarang contohnya dalam keadaan pandemi, di mana banyak banget orang yang mengalami masalah, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, maupun hubungan. Dan kebanyakan orang berpikir kondisinya sudah cukup menyedihkan, sehingga mereka tidak sanggup untuk mendengarkan keluh kesah orang lain. Bahkan gak sedikit yang menjawab, hidupku lebih susah dari kamu. Padahal sebenarnya orang yang cerita itu hanya mau didengarkan ceritanya, gak berharap kita lakuin apapun untuk mereka. Lalu juga ada hal-hal yang mendorong aku untuk lebih bisa atau mau melayani orang lain. Yaitu karena aku sendiri udah ngerasain rasanya dilayani terlebih dahulu, yang pastinya udah dilakuin sama Tuhan Yesus yang udah nebus dosaku, dan kemudian Tuhan ngirimin anak-anaknya yang ada di sekitarku untuk memberkati aku juga. Menurutku itu hal yang sangat berkesan untuk aku. Mungkin kadang-kadang yang melayani nggak sadar seberapa penting hal yang mereka lakuin untuk kita, tapi untuk kita yang terlayani, hal itu adalah sesuatu yang besar. Kemudian karena aku sendiri udah ngerasain pelayanan yang dilakuin ke aku pun ingin melayani yang lain sehingga orang lain bisa ngerasain apa yang aku rasain. Dan ketika melakukannya, aku gak terbeban lagi sama yang namanya kewajiban. Karena hal yang mendorong aku untuk melayani udah berbeda. Jadi aku sendiri saat melakukannya ikutan merasa senang karena ada orang yang bisa merasakan berkat Tuhan melalui aku, dengan harapan mereka bisa juga percaya kepada Tuhan dan suatu saat nanti bisa menyalurkan berkat yang udah diterima ke orang lain lagi. Sekian my life story, let us go deeper and shine brighter. Woo! Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan. Thank you Jaslyn. Wah, kok pas baca aja ya, kurang lebih outline kesaksiannya aja udah diberkati. Aku yakin kalian semua yang ada di sekeliling Jaslyn pun ngerasa diberkati. Amin. Dan itulah, sesederhana itulah gitu loh, dengerin cerita orang, ambil sampah ya, atau apapun yang kamu lihat ada kebutuhan di situ kamu lakukan, kamu berdampak dengan signifikan. Amin. Thank you sekali lagi Jaslyn, dan aku berdoa sharing hari ini membuat kita boleh semakin dalam sama Tuhan dan dipersiapkan untuk melayani generasi. Amin. Kita akan nyanyi satu lagu. Lagu ini sebenarnya liriknya I'm no longer a slave to fear, ya. Tapi Koko pengen kita nyanyiin lagunya kayak gini, I'm no longer a slave to sin. Oke? Yuk kita sama-sama naikkan lagu ini dengan pengertian kamu nih anak Allah. Amin. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Sing, I'm no longer a slave to sin. Amen. Katakan, I am a child of God. I'm no longer a slave to sin. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. Amen. I've been born again to a family. Your blood flows through my. Mari angkat tanganmu, katakan, I'm no longer slave to sin. Amen.
I am a child of God. Apapun dosa yang sedang terjadi, I'm no longer slave to sin. I am a child of God. Sing, I'm no longer slave to sin. Sing it louder. I am a child of God. I'm no longer slave to sin. Sing, I am a child of God. Child of God. Sing, you split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drawn in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drawn in perfect love. Oh, you rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I'm no longer slave to sin. Yes, I am a child of God. I am a child of God. Oh, I'm no longer slave. Mari dengan imanmu, sing it out. I am a child of God. Mari saat ini, kalau ada di antara teman-teman yang selama ini belum percaya Yesus, ada perbedaan antara orang yang tinggal dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Kalau kamu belum percaya Yesus, it means kamu masih tinggal dalam dosa. Kalau kamu sudah percaya Yesus, tapi kamu masih lakukan dosa, kamu nggak tinggal dalam dosa. Kamu jatuh, tapi identitas kamu tidak berubah. Kamu tetap anak Allah, amin. Itu bukan berarti kamu akan tetap seperti itu. You need to put some effort untuk melayani Tuhan kamu yang baru. Tapi bukan dengan mentalitas hamba, mentalitasnya adalah anak. Hatinya hati hamba. Jadi kalau ada di antara teman-teman, yuk cepat aja, kamu belum pernah terima Yesus. Kamu belum pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh kedua tanganmu di dada. Kok nggak tahu apakah ada atau tidak. Kalian nggak perlu raise hand, tapi kalau ada, taruh kedua tanganmu di dada dan ikuti doa ini. Tuhan Yesus, aku tahu Yesus sudah mati bagiku. Dengan tubuh dan darahmu, aku dibeli dari budak dosa, jadi hambamu. Bahkan aku diangkat jadi anak. Thank you Tuhan. Sekarang hidupku milikmu. Aku percaya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku memberikan hidupku, pimpin aku ya Roh Kudus, untuk menjadi orang yang berkenan di hatimu, untuk melayani kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan aku juga mau berdoa buat setiap teman-teman yang saat ini mungkin seringkali dapat label yang negatif. Bahkan kalian melabeli diri kalian sendiri. Gua nih masih berdosa, gua nih gak layak, hidupku hancur banget. Kalau ada di antara kalian yang sedang seperti itu, taruh kedua tanganmu di dada, oke? Nyanyikan. I'm no longer a slave to sin. Dengan imanmu kata, I am a child of God. I'm no longer slave to sin. I am a child. Nyanyikan sampai imanmu dibangkitkan. I'm no longer slave to sin.
You are not enslaved. I am a child of God. I'm no longer slave to sin. I am a child of God. Mari sekali lagi katakan, I'm no longer slave to sin. Tuhan, bebaskan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu membuat roh kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. And we sing, I am a child of God. I am a child of God. Sing, I am a child of God. I am a child of God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, aku percaya Engkau yang menjadikan kami anak-Mu, memberi kami hak untuk menjadi anak-Mu. Kalau kamu anak, kamu juga ahli waris. Be prepared Tuhan. Di perjanjian baru Paulus pernah tulis begini, seorang anak ditunggu sama papanya sampai anak itu cukup umur. Akil balik katanya. Waktu kamu sudah cukup umur, kamu akan diberikan otoritas karena kamu anak. Selama kamu belum cukup umur, sebelum kamu sampai kepada kedewasaan rohani, kamu seperti tidak diberikan otoritas apa-apa. Tapi waktu kamu sampai di level itu, Tuhan akan kasih satu otoritas. Dan di situ kamu akan dipakai dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk kita siapkan untuk perjamuan kudus. Boleh ambil roti dan anggurnya, kita siapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Thank you Tuhan, kami itu dulu hamba dosa, budak dosa. Tapi kami bersyukur karena kalau Tuhan gak beli kami dengan darah tubuh ini, kami akan binasa. Karena upah dosa ialah maut. Lord, we grateful for the things you have done about us by the blood of Jesus. Dan kami memperingati ini Tuhan. Tanda kami menghormati Engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga siapkan anggur. Dan mari kita angkat di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Thank you. Mari sekali lagi yuk. Angkat tanganmu. Thank you Lord. I'm no longer a slave to sin. Mari imani perjamuan kudus ini. I am a child of God. Sing, I'm no longer a slave to sin.
God. Sing, you split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears are thrown in perfect love. Thank you, Lord, for rescuing us. You rescued me so I could stand and sing. I am a child. Mari sekali lagi katakan, Dia yang membelah laut untuk menyelamatkan kita. Sing it out. You split the sea so I could walk right through it. My fears are thrown in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Oh, no, I'm no longer slave to sin. Sing, I am a child. I am a child of God. I'm no longer slave to sin. Yeah. I am a child of God. Katakan dengan imanmu, I am a child of God. Ya Bapa yang mengasihimu, sing I am a child of God. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang roh itu engkau memanggil dia Bapa. Ingat, identitasmu adalah anak. Prioritas kita melakukan kehendak Bapa. Kami terima di dalam nama Yesus. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Oke, sebelum balik ke host, kita akan doa sekali lagi buat persembahan dan perpuluhan, karena ini minggu. Dan terus doain aja, karena kalau nanti PPKM ini sudah selesai, kita akan kembali onsite. Oke, jadi doain aja, mungkin ini beberapa minggu terakhir online experience kita, jadi yuk kita maksimalkan, ajak teman-teman yang gak bisa datang onsite, mumpung di online, diajakin aja. Dan anyway, kita mau doa buat persembahan. Oke, yuk kita doa buat persembahan. Tuhan, sekali kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Ini minggu pertama kami mau belajar untuk mengembalikan perpuluhan, karena itu memang punya Tuhan, dan kami mau biar ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, buat kasih Tuhan dinyatakan. Berkati biar dengan 90% yang kami punya, hidup kami bukan hanya cukup, bukan berkelimpahan, bahkan kami jadi berkat buat banyak orang. Tuhan, thank you, kami mengasihi-Mu dan menghormati sumber berkat kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap sama-sama katakan, amin. Amin. Thank you, Ko Ed. Siapa yang diberkati Tuhan, yuk boleh lambaikan kakinya, tangannya. Tangannya ya. Thank you, Ko Ed, sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, kembali lagi dengan kita. Semoga kalian gak bosen ya. Kita lagi. Apa nih Pak? Sekarang Pak? Pengumuman dong Pak. Oh iya, pengumuman. udah jelas ya Pak ya? Iya. Udah muncul kan ya? Non-cemen. Oke deh. Ya. Waduh. Itu kenapa foto saya sih? Siapa tuh? Ini waktu saya negara api belum menyerang, negara lemak belum menyerang ya. Waduh, masih kurs saya. Iya Pak. Yuk kita mau menyambut teman-teman semua yang baru pertama kali hadir nih. Ya, boleh dong banget. raise hand-nya. Gimana caranya Pak? Caranya ketik Rex pasti raise hand. Kayak gitu dong. Enggak ya. Di bawah, di bar yang bawah tuh ada reaction. Contohnya kayak gini nih. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi langsung aja raise hand, terus ditahan. Raise hand aja guys. Gampang ya, raise hand. Ya, raise hand. Kita mau welcome teman-teman semua yang baru pertama kali hadir nih, gitu kan? Bener banget. Ya, di raise hand. Dan tetap ditahan ya teman-teman, jangan nanti sampai ibadah selesai
Nanti teman-teman akan ada di breakout room. Nah, nanti ada Yes. tim dari Shine akan nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, akan doa bareng. Jadi sekali lagi yang udah raise hand, Christine DM dan Atris, nanti kalau udah selesai host ini closing, jangan keluar dulu ya. Karena kita Oke. akan ngobrol bareng. Sekali lagi Welcome welcome. Kristen. Welcome Atris. Atris. Ya. Oke, welcome to Shine. Oke, Nah. next. Sudah muncul, Pak? Sudah. Oke. Seperti yang Koet bilang, ini